One, two, three, four, five. Open your mind. Hari ini kita akan membahas tentang parenting, yaitu orang tua. Setiap orang yang sudah jadi orang tua pasti pengen anaknya bahagia, penurut, dan sukses. Tetapi kita semua jadi orang tua tidak belajar dulu atau bagaimana caranya menjadi orang tua itu semua otodidak atau terjadi secara alami. Ada orang tua yang selalu ingin belajar bagaimana menjadi orang tua terbaik sehingga anak-anaknya itu bisa sukses, patuh, dan jadi anak yang baik. Ada juga orang tua yang cuek, yang sibuk sehingga punya waktu luang pun tidak. Tergantung nasib kita sebagai anak, karena kita nggak bisa milih ya mau lahir di keluarga seperti apa, lahir di mama seperti apa. Tetapi ada beberapa orang tua yang di luar sana yang patut dicontoh, yang menurut aku cara didik terhadap anaknya itu sangatlah menginspirasi, karena dari situ kita begitu banyak belajar dan kita dapat mencontohnya sehingga anak-anak kita menjadi anak yang baik, patuh, dan sukses. Ya, kita kenal dengan Song Il-kuk, namanya aktornya, dan dia mempunyai 3 anak kembar dan mereka mengasuhnya sendiri dan diberi nama dari Han Mingguk dan Man-se. Yang lebih kita kenal yaitu Song Triple, dan dia muncul di variety show atau acara di Korea yaitu bernama The Return of Superman, dimana di situ kita bisa melihat gimana caranya si Song Il-kuk itu mendidik anak-anak kembarnya ini dengan sangat bagus. Jadi banyak psikolog bilang cara dia mendidik anak itu diacungi jempol, karena apa ya? Nah, kalian harus saksikan video ini sampai habis karena saya akan membahas secara lengkap bagaimana dia mendidik anaknya itu dengan cara yang bagus dan dapat kalian tiru. Song Il-kuk selalu mengarahkan anak-anaknya untuk melakukan tindakan terpuji atau kebaikan. Ketika dia masak sarapan pagi, anak-anaknya pun akan menunggu di luar, tidak merecokin ayahnya yang sedang memasak sarapan pagi untuk mereka. Ketika mereka sudah dipanggil oleh ayahnya, baru mereka masuk ke ruang makan dan duduk di meja makan masing-masing. Dan mereka sangat rapi dan mereka sangat harmonis dan tidak ada yang berantem. Ketika ada makanan itu pun Song Il-kuk akan membagikan makanan itu secara adil terhadap ketiga anaknya. Tidak ada yang dilebihkan atau tidak ada yang juga dikurangin. Jadi mereka mendapatkan porsi yang sama untuk ketiga anaknya. Jadi ini merupakan satu contoh yang sangat baik yang perlu ditiru oleh orang tua, bahwa anak-anak itu butuh dipuji, butuh dipeluk, dicium atas tindakan yang mereka telah lakukan. Contohnya tindakan yang terpuji, tindakan baik, tindakan sabar menunggu sarapan pagi, tindakan masuk ke meja makan dengan rapi, dengan harmonis, mereka tidak berantem dan duduk di meja masing-masing. Mereka juga tidak rebutan makanan. Dan Song Il-kuk juga tidak lupa mengajarkan bagaimana cara berbagi sesama adiknya, atau bagaimana cara berbagi makanan, mainan ke sesama saudara-saudaranya. Dan Song Il-kuk sering mengajarkan itu, entah adiknya bagiin makanan ke kakaknya atau ke adiknya yang lain.
Cara Song Il Kuk yang mengajarkan tentang berbagi sejak kecil ini membuat banyak penonton menjadi terinspirasi, karena banyak orang tua membiarkan anak-anaknya berantem untuk hal sepele. Contohnya mainan, makanan. Mereka rebutan makanan, rebutan mainan, tetapi mereka tidak diajarkan bahwa sesama saudara itu harus saling berbagi. Malah mereka dihukum dan dimarahin karena mereka rebutan mainan, rebutan makanan tanpa mereka diajari bagaimana cara berbagi atau bagaimana tindakan itu, tindakan saling berebut itu merupakan tindakan salah. Tidak diajarkan, tetapi hanya dimarahin tanpa mereka tahu bahwa itu adalah tindakan yang salah. Banyak orang tua di luar sana yang sangat khawatir ketika mereka memberikan tugas-tugas kepada anaknya, malah bukan memberikan kepercayaan. Song Il Kuk malah memberikan tugas dengan kepercayaan yang sangat besar kepada anak-anaknya. Kenapa dia memberikan tugas-tugas itu dan memberikan kepercayaan itu? Biar anaknya mandiri. Ketika mereka disuruh membereskan mainan, Song Il Kuk akan mengawasinya dari kejauhan. Apakah mainan tersebut sudah dibereskan oleh mereka. Ketika mereka sudah beranjak dewasa, sekitar umuran anak SD, yaitu 7, 8, 9 tahun, mereka diajarkan bagaimana cara memotong sayur dan diawasi Song Il Kuk dari kejauhan atau dari samping agar pisau tersebut tidak melukai tangannya, tetapi dia juga belajar bagaimana memotong sayur sehingga dia bisa mandiri ketika dia sudah besar, sehingga dia udah gede ya bisa masak. Dan kalau kita sering mengajarkan kemandirian terhadap anak ketika udah dewasa, dia akan menjadi orang yang benar-benar mandiri dan bertanggung jawab atas dirinya, bukan anak manja yang sedikit-sedikit merengek kepada orang tua untuk meminta bantuan untuk hal-hal yang kecil pun dia akan memintanya. Bukan seperti itu. Kalau kita suatu saat sebagai orang tua kita sudah pergi ke alam yang berbeda, atau maaf kata, yaitu meninggal, ketika anak kamu manja ditinggalkan, dia akan menderita karena dia tidak mempunyai sifat kemandirian dan dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Namanya juga manusia, pasti setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Begitu juga anak-anak. Song Il Kuk tidak pernah memukul, membentak, atau berbicara keras di depan anak-anaknya yang telah melakukan kesalahan. Malah Song Il Kuk memberikan kursi perenungan kepada anak-anaknya yang telah melakukan kesalahan. Setiap anak yang melakukan kesalahan pasti disuruh duduk di atas kursi perenungan dan ditinggalin sendirian. Biarkan mereka berpikir itu benar atau salah, apakah boleh diperbuat. Kalau sudah cukup waktunya dia duduk di kursi dan dia merasa menyesal, Song Il Kuk akan berbicara dengan lemah lembut, menjelaskan bahwa tindakannya itu salah dan tidak boleh dilakukan dan sebaiknya melakukan seperti ini. Dia akan menasehatinya dengan lemah lembut dan menasehatinya seperti teman, sehingga anak itu pun mau mengerti dan mau mendengar. Dengan begini kita mengajarkan anak-anak kita untuk menggunakan otak mereka atau kecerdasan mereka, kebijaksanaan mereka untuk atas satu tindakan yang salah, dan biarkan mereka tumbuh dengan pemikiran yang lebih baik, dengan cara yang lebih baik, dan bukan melakukan atau mengulangi kesalahan yang sama. Banyak orang tua di luar sana menganggap anak-anaknya bandel, nakal, padahal bukan bandel atau nakal, mereka lagi aktif dalam arti kata saraf motoriknya lagi bertumbuh, sehingga mereka anak-anak ini mau loncat sana loncat sini, jalan sana jalan sini, lari sana lari sini, karena emang waktunya untuk loncat-loncat, waktunya untuk jalan sana jalan sini, karena di umur segitu saraf motoriknya lagi bertumbuh sehingga membutuhkan banyak pergerakan untuk mengembangkan saraf motoriknya. Song Il Kuk malah menganggap itu bukan masalah.
dia membantu anak-anak tersebut atau anak-anaknya dengan cara sering bersepeda bareng, berlari pagi bareng, berjalan bersama bareng, sehingga mereka bisa menghabiskan waktu bersama dan bisa mengembangkan atau meluapkan keaktifan anaknya. Jadi dia juga bisa membantu saraf motorik anak-anaknya berkembang dengan sehat atau dengan semestinya. Selain itu, Sang Ilkuk juga jarang menggunakan gadget untuk menghabiskan waktu bersama, tidak. Tetapi dia banyak menggunakan waktu bersama, menghabiskan waktu bersama itu dengan acara kegiatan di luar atau kegiatan bersama, berjalan-jalan bersama, berlari pagi bersama, bersepeda bersama, agar ada rasa kebersamaannya. Dan kalau kita kebanyakan mengajarkan handphone ke anak-anak kita, mereka akan kecanduan handphone dan tidak memedulikan orang lain, sehingga Song Ilkuk sangat tidak mengajarkan anak-anaknya untuk menggunakan handphone. Jangan sampai kita salah mendidik anak-anak kita dengan cara yang tidak baik atau tidak dianjurkan. Tetapi didiklah anak-anak kita untuk menjadi orang yang baik, bisa bersosialisasi, sukses, dan mandiri. Sehingga di masa yang akan datang, masyarakat yang ada di sekitar kita merupakan adalah orang-orang baik dan sukses. Jangan lupa subscribe, like, and share jika kamu suka. Dan jangan lupa nonton video saya selanjutnya. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan sampai jumpa. Bye-bye.